Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, kita update setelah satu hari kayaknya absen ya teman-teman. Terakhir harusnya kemarin itu bahas Bitcoin sama Hyperliquid. Karena Hyperliquid udah naik lagi nih ya, udah testing ke $50. Masih kelihatan oke karena compare to others somehow Hyperliquid still better ya teman-teman sekalian. Nah semalam saya ada sempat updating nih ke teman-teman itu lewat Telegram group. So make sure kalian gabung di situ supaya kalau misalnya saya lagi nggak update, kadang saya update ke sana gitu. Cuma saya ada bilang sama teman-teman di sini, ya saya minta kasih api dong ya biar live streaming gitu. Ternyata nyampe juga loh ya. Besok ya kira-kira hari Kamis nih teman-teman kita live streaming kali ya. Nah updatean terakhir begini, jadi saya udah jelasin ke teman-teman beberapa poin yang cukup krusial ya. Ini biar kita updatekan ke kalian dulu. Satu, Bitcoin daily range. Saya berikan update berdasarkan view saya saat ini. Ya ini objektif dan saya bikin simple supaya gampang bacanya. Pertama, Bitcoin masih dalam struktur bearish selama nggak break supply ya box abu. Dan selama tidak break EMA 100. Nah, saya bilang apa nih? No break, no reversal. Per hari ini sih udah break ya. Kabar baiknya begitu di 1 hour. Kalau misalkan kita bicara dari sisi supply box actually belum, tapi kalau kita bicara dari trend line itu sudah. Nah EMA 100-nya belum ya. Ini kemarin saya pakai acuannya time frame berapa ya, saya belum ngecek lagi teman-teman, bentar ya. 30 menit ya, 30 menit udah break ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri EMA 100 sebelumnya holding as resistance, akhirnya break ya. Kita sekarang bermain di atas EMA 100-nya. Terus penjelasan lagi adalah saya mulai curiga ada kondisi di mana sellersnya mulai diabsorb, artinya mulai diserap teman-teman. Karena setiap kali volume yang nge-spike itu kan berarti ada effort yang besar ya. Sellers berusaha untuk ngehajar marketnya gitu. Tapi di saat yang sama kita ngelihat harga itu sustain, tidak menciptakan lower low yang signifikan gitu ya. Semakin lama semakin melemah, bahkan yang terakhir kalau kita lihat volume terbesar terakhir lah ya, kalau kita bilang volume terbesar terakhir itu di sini, dan there's no lower low ya. Kita somehow sustain di atas level tersebut. Kok bisa ya, Vin? Nah, ntar kita bahas ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi lanjutannya ya, kondisi ini bisa diinterpretasikan sebagai situasi sellers melemah secara momentum. Effortnya besar tapi harga mulai nggak ngekor. Nggak ngekor maksudnya nggak turun gitu ya. Kemudian ini hanya bagian dari potensi pergerakan, nggak ada certainty. Cuma kalau udah lihat kayak gini, pertimbangan saya adalah mulai reduce intention atau niatan ya untuk melakukan short selling secara agresif. Bisa saya bilang kasih api dong. 292, lumayan ya, lumayan. Berarti kita bisa live streaming. Nah guys, tunggu apa sih sebenarnya gitu kan ya. Kalau kita lihat kan kabar baiknya datang dari US yang tidak berencana menyerang Iran ya. Dan di sini Iran juga ngasih ancaman sih, bukan ancaman ya. Dia bilang katanya mau menjauhkan ya, extend tuh kita nggak tahu ya, extend konteksnya di sini adalah waktu atau daerah ya yang pengen dipanjangin sama dia atau pengen dijauhin lagi terkait dengan konflik yang berlangsung gitu. Kalau US sama Israel nyerang lagi, lanjut, kan berarti belum diserang ya. Kalau belum serang ya berarti masih oke gitu kan. So harusnya market relatively oke lah ya per kondisi tersebut. Tapi yang terjadi adalah S&P 500 closing bearish, Nasdaq juga kemarin bisa dibilang closing relatively bearish. Hari ini menarik, pre-New York udah pada nge-rebound ya. S&P, Nasdaq tuh pre-New York udah pada nge-rebound. Nah kok bisa ya kondisinya? Apa sih yang menjadi triggernya gitu? Nah, apakah ntar malam ada FOMC meeting minutes? Nah, saya udah pernah bilang sama teman-teman, meeting minutes itu atau minutes report itu sifatnya not to land, guys. Hasil pertemuan meeting yang sudah berjalan, yang sudah terjadi 3 minggu yang lalu. Jadi ini nggak ngaruh-ngaruh banget gitu ya. Kalau kita lihat hari ini, apalagi selain itu? Oh ya, ada statement dari anggota Federal Reserve ya. Di sini ada siapa Bar ya, saya lupa lagi, Michelle Bar kalau nggak salah ya teman-teman. Dia kasih statement 2015, habis itu udah nggak ada berita gitu. Jadi kalau dari data ekonomi, dari situasi kita bicara dari situasi ekonomi US, nggak akan terlalu pengaruh-pengaruh banget nih kalau menurut saya ya terhadap pergerakannya si market pada malam hari ini. Tapi ada satu yang sepertinya diantisipasi oleh para pelaku pasar guys, yaitu adalah earning reports-nya Nvidia. Ya, rencananya earning report-nya itu akan dirilis pada hari Kamis, tepatnya jam
Ya jam Amerika Serikat lah ya tuh. Nvidia. Di sini hari Kamis kalau GMT plus 7 tuh jam 3 subuh. Oke, Nvidia ini sangat signifikan. Kenapa? Karena ini berpengaruh dengan Nasdaq, tech stocks ya, dan chip. Ini sekitar 5,34 triliun US dollar guys, dia punya market cap, which is Bitcoin kita itu aja dengan total seluruh market cap kripto ya adalah 2,25 T gitu. Jadi ini masih sangat kecil ya dibandingkan dengan ya bisa dibilang situasi daripada Bitcoin gitu. Obviously market sepertinya lagi nunggu kondisi tersebut, pengen tahu ya aktual earning per shares-nya itu naik atau turun, di atas estimasi atau di bawah estimasi. Karena kalau di atas estimasi, kemungkinan euforia di stock market masih bisa lanjut. Kenapa? Karena mereka optimis ya. Ibaratnya tuh mereka bisa bilang begini, lihat aja tuh, buktinya earningnya kita masih bagus kok ya, masih nunjukin kalau kita itu bisa bertumbuh gitu kan, pendapatannya masih oke, dividennya masih menghasilkan, so ngapain takut gitu ya, mungkin kayak gitu guys ya. Nah lanjut ke Bitcoinnya. Untuk Bitcoin gimana Vin? Jadi gini guys, kita ngelihat setelah 1, 2, 3, 4 hari lebih kurangnya Bitcoin kena selling pressure, closing bearish, closing bearish, closing bearish, closing bearish. Hari Selasa dia closingnya bearish juga, tapi ngebentuk sebuah pola namanya spinning top ya. Spinning top teman-teman adalah pola gasing istilahnya gitu ya. Jadi spinning top tuh seperti ini ya, pola gasing teman-teman. Ada bagian bawahnya, ada bagian atasnya, terus dia ceritanya kayak muter kalau gasing gitu ya. Kalau spinning top tuh ada badannya di tengah-tengah gitu. Nah ada bullish, ada bearish spinning tops. Tapi interpretasinya adalah lebih kepada setelah 4 hari berturut-turut selling pressure terjadi pada market, di hari kelima market tuh mulai indecision ya, atau indecisive. Jadi mereka nggak terlalu istilahnya nggak mau terlalu agresif dalam short selling atau nggak mau terlalu agresif dalam jualan gitu ya. Saya nggak tahu ya, belum ngecek dari ETF sih. Kalau ETF-nya sih kelihatannya pasti masih outflow ya, angkanya pasti masih gede gitu. Dan sekarang kita udah mengalami kemunduran kembali ke 57,4 miliar dolar, dan nggak heran ya bisa ke situ lagi teman-teman. Karena ya kembali lagi saya bilang sama teman-teman juga, kalau kita tuh belum berada di fase euforia untuk market crypto. Apalagi kalau kita tahu recently mau ada IPO juga ya buat beberapa AI company seperti Anthropic salah satunya. Ini berarti liquidity kemungkinan akan diserap gitu ke sana gitu ya. Market konsentrasi atau fokusnya akan ke sana. So bagaimana dengan nasibnya kripto atau Bitcoin? Ya saya pikir ini menjadi bukan secondary lagi ya, tapi ini menjadi pilihan yang mungkin agak paling terakhir gitu. Ada uang-uang lebih boleh lah istilah spare ke sini. Itu seandainya kita bicara dari para pelaku pasar terutama di Amerika Serikat. Kan seperti itu. Nah, sekarang kondisinya karena indecision itu hari ini sebenarnya menjadi candle penentu. Ya, dia bisa nggak nih closing bullish kayak begini? Kita nggak minta dia tembus keluar gitu, tapi dia closing bullish aja berarti udah bagus. Itu artinya kita dapat konfirmasi guys, ya. Area demand yang kita marked up di updatean sebelumnya itu dengan dia bertahan dengan cukup baik sekali gitu ya. Kita bisa lihat di sini ya, yang ini nih teman-teman kalau saya extend, nah itu adalah area demand yang dia pertahankan gitu ya. Kalau kita lihat jatuhnya adalah selling pressure-nya somehow start slowing down after harganya itu bisa dibilang ya ketahan pada zona berikut ini gitu ya. Dan ini adalah perspektif time frame daily-nya juga. Nah, cuman yang bikin semalam atau yang bikin tadi subuh, ini kayaknya sekitar jam ya semalam lah ya, jam 12 malam saya updatekan seperti itu ke teman-teman adalah saya melihat dari segi volume ya, volume pressure-nya tuh gede-gede kan, every time dia menciptakan lower low gitu. Nah, di sini adalah puncaknya, bahkan lebih tinggi daripada dua yang sebelumnya, tapi dari segi harga nggak separah sebelumnya. Ini bisa dikategorikan dengan istilah selling climax. Ya, jadi selling climax. Teman-teman pelajari itu. Selling climax adalah sebuah momen di mana extreme panic and heavy selling volume during a downtrend where price drop sharply before sharply rebounding. Ya, it represents a capitulation where the last wave of anxious retail investors sell off their assets, which are then eagerly accumulated by institutional investors. Jadi bisa dibilang ketika selling climax terjadi, ciri-cirinya seperti itu. Volumenya naik, tapi harganya turun diiringi dengan sharp rebound. Nah, seperti ini. Ya, jadi structure wise, yes, dia definitely still bearish gitu. Kita belum bilang dia sepenuhnya bullish juga. Dan kalau naik pun, mungkin naiknya seperti yang saya udah bahas sebelumnya, terbatas atau ketahan di 78.800
atau mungkin bagusnya lagi sedikit lebih di atas itu adalah di 80.000 level psychology gitu ya. Jadi di situ aja mungkin kita bisa kena reject lagi dan bisa turun lagi gitu. Jadi belum sepenuhnya, kalau saya bilang apa, ini belum sepenuhnya totally bullish. I think ya personally teman-teman ngeliat kondisi kayak begini, it might just a relief bounce. Jadi kita ngelihatnya dia rebound untuk testing ke level 80.000 atau 78.800. Itu udah paling deketnya teman-teman. Tapi dengan catatan dia harus bisa claim 77.700 ya. Ini adalah level yang kalau kalian perhatiin ini adalah support resistance yang valid gitu. Sejauh ini dia ketahan di situ pada pergerakan di hari Senin. Nah, sekarang setelah 2 hari konsolidasi antara Senin dan antara Selasa dan Rabu ya, Rabu di sini masuk ke pertengahan hari. Akhirnya tadi jam 12 siang dia mulai breakout dari internal trend line. Kemudian per tadi sore atau tadi siang kita udah breakout lagi dari trend line yang ada di sini. Nah, jadi yang terjadi pada Bitcoin, technically dia sedang berusaha untuk rebound. Oke, secara jangka pendek ya. USDT dominance di sini juga sudah mulai breakdown dari trend line, which is ada possibility kita bisa ngelihat dia U-turn atau turun sampai ke level 7,3%. Karena memang kalau kita zoom out, kita lihat keseluruhan, posisi dia memang relatively masih bearish gitu ya. Kita bisa pakai garis seperti ini dan kalian bisa lihat gitu bahwa dia technically masih di bawah trend line tersebut. Ya kira-kira dia masih bisa turun juga sih ya kalau dilihat dari progres sekarang ini gitu kan. Yang artinya untuk Bitcoin in the short term itu ada possibility untuk dia bisa rebound ya, more or less seperti itu teman-teman sekalian ya. Walaupun demikian, tapi saya berpikir ini market harusnya akan nunggu Nvidia ya. Jadi kita pasti akan ngelihat tendensinya market tuh akan cenderung konsolidasi. Apalagi kalau nggak ada cukup katalis ya, dengan kondisi sekarang menurut saya ini bakal jadi boring pace banget. Ya prepare aja teman-teman kalau misalnya kalian lihat market bergerak sideways, jangan terlalu greedy untuk maksain trading gitu. Itu aja sih mungkin kalau pendapat sedikit dari saya teman-teman sekalian. Oke, so guys, that's gonna be the quick update for today. Kita akan ketemu lagi di live streaming probably tomorrow. Thank you very much ya buat kalian yang udah sumbang apinya, udah kasih likes buttonnya. Semoga video ini juga bisa tercapai minimal 300 likes button, perhaps supaya kita bisa lebih yakin lagi untuk live streaming besok. Oke? So God bless everybody. Thank you very much for watching and see you guys again in the next video update. Cheers guys. Bye-bye.